ketemu lagi dengan saya, Febi Adinda. Kali ini saya dengan tim kru Gus Idrus Official sedang berada di titik informasi penggalian dari Abdul Jumud. Kalau jin itu alamnya aswad wal abiyad. Itu orang yang bunuh diri itu karena kamu apa karena siapa? Ini Ki Ageng itu pimpinannya ini. Ayo jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Febi Adinda. Kali ini saya dengan tim kru Gus Idrus Official sedang berada di titik informasi, penggalian informasi. Kali ini, malam ini kita akan menguak jembatan Metro Kepanjen. Oleh dari itu, kalian yang menonton video ini jangan sendirian, karena makhluk tak kasat mata sedang berada di sisi kalian. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah benar kita akan mendatangkan jin dari jembatan metro untuk mencari informasi yang lebih lanjut? Iya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih tepatnya bukan jin ya, Pak. Lebih tepatnya kita namakan itu adalah makhluk dari Abdul Jumud. Kalau jin itu alamnya aswad wal abiyad. Tapi ini alam Abdul Jumud, yaitu yang berbentuk seperti bentuknya aneh-aneh yang menyerupai manusia. Contoh, menyerupai manusia yang meninggal seperti pocong, menyerupai orang kecelakaan, wajahnya berdarah-darah, pecah dan lain sebagainya, menyerupai anak kecil yang nangis darah dan macam-macam lah. Pokoknya yang jelek-jelek itu namanya masih keturunannya manusia, cuman nggak nampak kasat mata. Itu tempatnya di alam Abdul Jumud. Jadi bukan jin ya, itu yang masih sering sekali mengganggu manusia. Jadi intinya hobinya itu, kodratnya itu sudah ditakdirkan Allah, itu memang mengganggu manusia. Dan alhamdulillah malam hari ini kita semua sepakat untuk menguak salah satu tragedi yang terjadi di jembatan metro ya. Ini di jembatan metro, dan saat ini kita syutingnya di area jembatan metro di salah satu kuburan di sini, di area Talangagung. Jadi kita malam hari ini akan menguak kenapa di situ itu kok sering sekali terjadi kecelakaan. Bahkan jembatan itu sekarang sudah ada dua, sudah dipakai dua, dulu awalnya masih satu, tapi sekarang sudah dibangun lagi dua. Itu pun masih sering terjadi kecelakaan, bahkan merenggut nyawa. Ya. Kalau murni kesalahan manusia itu mungkin sekali dua kali, tapi itu sering sekali. Berarti ada 70% lah. 70% itu ikut campur tangannya juga makhluk tak kasat mata itu, makhluk astral itu. Nah, malam hari ini kita sudah menyiapkan mediator. Kita akan kuak bersama kejadian-kejadian yang terjadi di jembatan metro. Konon katanya juga terjadi pembuangan zaman PKI ya, zaman komunis dulu. Kita mendengar ceritanya pembuangan PKI itu seperti apa. Nanti kita akan kuak juga, kita akan tanya-tanya sama mediator itu. Yang jelas banyak sekali di situ makhluk, terutama kuntilanak itu pasti. Nah, kalau jalan itu pasti yang bisa mensihir penglihatan kita itu hanya kuntilanak. Jalan yang tadinya itu lurus bisa jadi bengkok, jalan yang tadinya belok bisa jadi lurus. Nah, itu adalah sihirnya rambutnya kuntilanak. Itu pasti loh, kita jumpai di jalan manapun yang sering rawan terjadi kecelakaan lebih dari berkali-kali. Itu makanya itu ikut campurnya kuntilanak. Tentu saja bukan kuntilanak saja. Di situ banyak lagi, ada genderuwo, ada semacam genderuwo ya, ada semacam pocong dan lain sebagainya. Pokoknya rata-ratanya itu pokoknya itu. Kalau sering terjadi kecelakaan pasti yang pertama kuntilanak, kedua sejenis genderuwo itu banyak versinya. Ada genderuwo mata merah dan lain sebagainya, macam-macam. Ada pocong itu juga bisa mengelabui manusia, juga bisa masuk ke alam bawah sadar juga. Bagi kalian kadang tidak paham, ya kok bisa ini. Nah, makanya tonton video ini jangan di skip dari awal sampai akhir.
biar kalian nggak gagal paham. Intinya itu. Dan perlu kita ingat, perlu kita catat, sering saya ingatkan dalam setiap video, bahwa makhluk tak kasat mata itu maupun jin itu bisa menguasai bahasa manapun. Ya, ingat, bisa menguasai bahasa manapun. Bisa kita over bahasa manapun. Ya. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Pakai doa itu. Kalian bisa mentransfer bahasa apapun. Ya. Itu intinya itu. Intinya itu dibaca itu, doa itu seperti la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Itu pun juga bisa untuk mengover bahasa. Kalian misalkan bisa bahasa Inggris, pengen kalian komunikasi dengan genderuwo, kuntilanak, pocong atau jenis apapun lah, baik alam ahmar, naga misalkan, macan, harimau, itu kalian over dengan baca la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Atau salat malaikat. Ya. Macam-macam bacaan ada. Allahumma sholli ala sayyidina Jibril, wa sayyidina Mikail, wa sayyidina Israfil, wa sayyidina Israil. Salat malaikat itu bisa untuk mentransfer bahasa. Maka jangan salah paham, jangan gagal paham ya. Kalau nggak ngerti, tanya. Kalau nggak bisa main ke mabes, ke markas kita, ke padepokan kita, konsultasi nggak bisa ke sana, males atau mungkin apa, kalian bisa komen kok, nanti sama admin biar dijawab, gitu ya. Kalau nggak tanya, komen, itu bagus, kritikan bagus, nggak tanya namanya malu bersesat gitu. Malu bertanya saat di jalan kok malu bersesat. Jadi gitu intinya. Kalau nggak tahu, tanya, jangan asal syukur bully aja. Tapi nggak apa-apa, semakin kalian bully, semakin dolar semakin hijau. Ya itu. Ya udah langsung aja kita akan masukkan salah satu makhluk astral. Kalau sudah malam, pertama akan kita masukkan dari kuntilanak dulu. Karena kuntilanak inilah yang penyebab utama. Penyebab utama yang bisa mempengaruhi alam bawah sadar kita. Langsung saja. Ayo. Silakan, Ustaz Farhan, sudah ketemu kuntilanaknya. Sudah ditarik tadi sama Mbak Yai, sudah Mbak Yai yang dari Metro. Dan juga perlu diketahui, jin manapun ya, kita bisa tarik. Kita mau mengkuak Metro, mau mengkuak manapun bisa kita tarik lewat jarak jauh bisa. Kita undang, kita hadirkan. Itu intinya. Sudah. Yes. Enggak usah bergerak ya, anak saya. Jelasin, enggak boleh bergerak. Silakan kalau mau tanya. Ayo langsung tanya. Tanya ayo. Terus cepat. Apakah kamu yang mengganggu di jalanan? Jalan mana? Banyak Jalan Ayo, jembatan jalan. Metro? Metro. Kenapa kamu mengganggunya? Karena apa kamu mengganggunya? Bukan urusanmu. Ya itu urusan saya. Karena itu yang kamu itu karena manusia. Salah mereka. Salah mereka apa? Tidak semua bisa celaka. Di sana banyak korban karena kecerobohannya sendiri. Atas kecerobohan apa yang bisa membuat kamu rasukin untuk Karena dia dalam keadaan kotor. Keadaan maksiat. Keadaan hatinya kosong. Tidak cuma gitu ya. Ayo terus tanya apa terus? Ayo Laili, tanya Laili. Kamu orang baru. Orang baru. Ayo. Ayo Cak Musa, tanya Cak Musa. yang mau tanya? Siapa
Siapa lagi yang membuat di jalanan jembatan metro yang buat kecelakaan apa itu selain kamu? Hanya aku. Hanya aku. Apa? Hanya Gimana? kamu? Kamu yakin? Rambut. Rambut. Rambutku yang menghalangi jalan. Tahan sini. Coba kita menghadirkan salah satu warga masyarakat area jembatan sini. Jembatan metro. Biar tanya-tanya. Ayo Mas Kiki. Ini Mas Vicky, Vicky. Silakan, Kiki. Ayo Vicky. Terus ini. Itu gimana ceritanya orang yang bisa jatuh ke jembatan itu? Iya keadaan hatinya bimbang. Ya keadaan hadas besar. Itu gimana kamu cara menjatuhkannya? Jalan. Jalan. Kayak ada dua. Lurus. Jadi bengkok. Itu apa hanya orang-orang yang hatinya kosong yang bisa kamu sesatkan di situ? Mabuk. Orang yang berbuat maksiat, sering ugal-ugalan, mabuk-mabukan. Enak darahnya orang mabuk ya? Kalau darah saya, ambil. Oh. Oh, tahu, ambil ayo. Korban satu truk terjungkalkan. Itu karena apa itu kamu jatuhkan itu? Karena jalan saya bengkokkan. Tahun 1985. Kasihan keluarganya itu. Kenapa kamu jatuhkan? Persembahan. Untuk persembahan siapa? ikut terus. Kamu apa terus cari mangsa terus apa cukup di sini? Jembatan metro. Itu katanya jembatan metro itu ada yang menyangga di bawahnya. Itu siapa itu? Siapa itu yang menyangganya? Asia. Siapa? Rahasia. Rahasia Pak. Drama. Ngomong siapa rahasia itu? Kamu apa terus mencari korban-korban lagi apa gimana? Yang dikorbankan orang yang seperti apa di situ? Orang yang maksiat. Tahu maksiat kamu? Orang yang suka maksiat gitu. Pokoknya kamu hobi maksiat juga. Hah? Bukan urusanmu. Ya urusanku lah. Kamu sok-sok ahli maksiat tapi kamu juga maksiat, bunuh orang tuh maksiat itu. Ya. Gimana Kamu siapa caranya? namanya? Bisa mabuknya berhenti nih gimana ini? Copok ini ya. Kamu siapa namanya? Kamu namanya siapa? Ciri-ciri kamu siapa? Ciri-ciri kamu seperti apa? Rambut. Rambut? Kenapa? Rambut kamu gimbal? Panjang. Nggak pernah kamu ya? Nggak pernah keramas itu rambutnya ya? Bau gitu. Wajah kamu seperti apa? Wajah kamu seperti apa? Aslinya. Sekarang cantik aslinya. Wajah kamu seperti apa?
Aslinya. Ah, itu kan. Elek ana kawan. Aslinya seperti apa aslinya coba? Jujur. Jujur. Tanya Cak Musa, tadi mana? Ini kalau Cak Anu, kuntilanak. Cak Musa coba. Cantik kuntilanak, Pak. Seperti apa wajah kamu aslinya? Itu orang yang bunuh diri itu karena kamu apa karena siapa? Itu ada yang kemasukan ya, salah satu mediator kita ada kemasukan. Dimas, ayo. Ayo. Siapa itu? Kuntilanak itu siapa itu? Itu siapa? Genderuwo? Itu genderuwo? Itu pasti Ki Ageng itu selalu cari yang bisa nanjat itu mesti. Tetap dulu. Ya, saya paku dulu kamu. Diam situ. Ya, ini Ki Ageng cari yang ekstrim sukaannya ini sih ya. Pasti cari yang genderuwo ini. Cukup. Astagfirullah. Tinggi sekali itu. Pasti Ki Ageng itu pilihnya yang gitu-gitu, sukanya yang ekstrim ini. Kita panggil kuntilanak ya. Kita ajak ke sini kuntilanak. Sini kuntilanak. Sini kamu situ. Itu siapa itu? Jatuh kamu, Itu siapa? Turun. Itu siapa itu? Teman kamu bukan? Siapa? Ajar kamu gak? Pimpinan kamu? Turun. Itu juga ikut nyelakain orang di jembatan itu. Betul. Turun. Tumbal juga itu. Turun. Suruh turun. Suruh turun. Suruh turun kuntilanak. Ayo turun. Loh. Lucu juga ini ya. Turun. Kita tunggu dia turun. Iki sih. Berapa komedi? Terang? Mlebu lagi ya. Audio no. Tas ini. Ini susah pemirsa ya, yang satu ini. Karena mesti Ki Ageng ini pilihnya yang ekstrim. Kalau dimasukin yang lemah dia nggak mau. Pilihnya yang ekstrim gini Ki Ageng itu. Pimpinannya ini. Ayo, mau turun enggak? Mau turun enggak? Ayo turun tuh kamu. Kalau enggak turun tak jur kamu loh. Masa yang mewawancara ini harus naik ya? Ayo turun. Siapa yang bisa manjat? Turun. Kamu dibetul mah bene kok. Kamu modern kok. Turun. Anu kata tabu. Tak jar kamu loh. Sakit deh. Tak jar. Gak mau turun nih susah. Dijurus lagi, jurus. Hei, aku mau tak ajur aku mau turun. Ajur kalau tak jar. Turun. Tak hitung 1, gak turun awas. 1, 2, 3. Antum iki. Antum Asmaul ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Iki murupi kobong nek yamu ya. Turun. Turun. Karo gak Sini. ogo kamu. Lu kan tinggal ya. Malah nyerang dia. Wah, dia malah nyerang dia. Awas. Loh, kobong kamu loh. Loh, berani. Wah, bahaya ini bahaya. Dimas, gerak Dimas. Oh, lu tak ajarkan. Susah ini dia. Kobong. Turun. Aja lombar iki, Mas. Aja lombar. Oh iki, nanti. Turun ayo. Kebun dulu. Kebun ya, kebun. Kebun gak apa. Udah, kebun.
Terus yang terus dasi. Baru maldi. Terus yang Turun. Duduk sini. Kalau usah duduk gak apa-apa. Sini gak apa-apa. kita ajar ya. Mana tuh? Inilah Kasar enak. penghuni jembatan. Kuntilanak sini kamu. Teman kamu itu. Itu mau kemana Ucun? Itu mau kemana, lari kemana itu? Selamat malam. Ya, ini salah satu teman kita dicekek itu sama kuntilanak ini. Wah, parah ini. Selamat malam. Selamat malam. Kamu apa benar penghuni itu? Metro. Jembatan Metro apa penghuni kuburan sini? Metro, betul ya berarti ya. Ini anak buah kamu apa siapa itu? Apa teman kamu itu? Lama sih. Ya. Tak. Hei. Apa di pagar gak bebas kamu? Pagar aja. Sebentar saya mau tanya. Jawab pertanyaan saya. Dengarkan. Kita sering mendengar, ya, sering sekali mendengar bahwa di jembatan Metro mulai dulu masih jembatan itu masih 1 sampai sekarang udah dibikin 2. Itu masih sering terjadi kecelakaan. Terus Apa betul itu? keluarkan ya. Kasihan rasanya. Iya. Iya nggak apa-apa dikeluarkan. Betul ya? Itu atas ulah kamu atau bangsa kamu? Kenapa kok ganggu manusia? Apa memang mitosnya tempat itu memang angker gitu secara mitos? Apa secara misteri bangsa gaibnya itu? Kerajaanku. Kamu mau mengelabui kita? Kamu bukan rajanya kan? Masih ada lagi pimpinannya selain kamu. Untuk persembahan rajaku. Oh gitu. Nanti kok. Ada misalnya. Kalau sat. Sudah, tidak kuat kamu keluar, tidak bisa, sudah saya parkir. Tidak bisa. Untuk persembahan raja kamu, kenapa? Raja kamu kenapa? Kok minta persembahan dari manusia? Hah? Kenapa? Hah? Kekebalan kesaktian. Biar abadi. Ini anak ini gimana ini sarungan tapi gimana nih banyak alkohol pada ini. Tuh. Katanya ayahnya banyak alkohol. Iya benda. Darahnya segar Pak. Iya gimana? Iya. Iya. Hah? Tak mau. Oh masih dulurku kon ini. Lagi dulurku nih entek nang. Talang aku. Sebenarnya itu rumah kamu itu di bawah jembatan itu atau di talangnya itu atau gimana? Di mana? Jembatannya, bukan di talangnya. Terus yang di talangnya itu kerajaan siapa? Itu raja kamu atau siapa? Ada sendiri. Boleh tahu siapa? Raja siapa? Wah, kita terus terang nih. Loh, berani? Yo. Iki hancur kok nek anu iki. Enggak berani kan. Berapa nyawa itu sudah kamu? Banyak. Terus kata kuntilanak tadi, ada 1 truk. Itu betul itu? Ya. Berapa orang itu yang tewas itu? 49. Banyak sekali 49. Tahun berapa tadi? Kuntilanak tadi bilang sudah keluar dia. 1885. Waktu itu jalannya cuma 1. Oh, jembatannya masih 1. Kenapa itu 1 truk kok anu situ? Kenapa? Tahu nggak alasannya apa? Nggak tahu. Genderuwo sangen dadak ngomong tegang. Kuntilanak itu cara kerjanya gimana itu? Kalau mempengaruhi orang berkendara itu cara kerjanya gimana coba? Biar nanti apa ya? Kita tahu informasi itu, tahu kita biar hati-hati juga gitu. Juga aparat kepolisian juga bisa mengingatkan para pengendara juga lebih hati-hati
terutama pakai pengaman lah seperti helm, biar nggak kenceng-kenceng, nggak ngebut-ngebut. Karena nggak menutup kemungkinan bangsa gaib ini mudah sekali masuk ke penglihatan manusia. Kamu bisa masuk ke semua orang atau enggak? Enggak, maksud saya itu bangsa kamu itu bisa masuk mengelabui pengendara semua orang atau orang-orang tertentu atau gimana? Itu bukan tugas saya. Oh, bukan tugas kamu. Tugasnya siapa? Kuntilanak. Ya udah, kalau tugasnya kuntilanak saya pengen tahu. Kuntilanak itu kerjanya gimana? Apa bisa mengelabui semua pengendara atau orang-orang tertentu aja? Atau semua orang bisa? Hak. Nggak bisa semua orang. Jadi orang yang bagaimana? Orang yang bagaimana yang bisa dimasuki, yang bisa dikelabui penglihatannya itu? Sina. Mabuk. Sampai lagi. Lagi. Emosi. Emosi. Terus? Terus? Ayo kemana kamu? Mau kemana Sudah kamu? Kuat itu pagar sudah. Nggak bisa kamu. Nggak bisa Sudah. kamu manjat-manjat lagi. Kasihan raganya Ki Ageng. Sudah saya pagar nggak bisa keluar. Ada lagi nggak kamu punya teman nggak yang pengaruh di situ? Mau saya hadirkan. Pimpinan kamu ya, saya panggil ya. Ya kalau saya nggak boleh panggil pimpinan kamu, kamu aja harus memberikan informasi yang detail, yang lengkap. Intinya gitu. Kami hanya pengen tahu informasi. Kerajaan. Buaya putih. Ada di situ juga. Hah? Kenapa kok ada buaya putih di situ? Itu raja saya. Terus. Tadi persembahannya ke situ. Ya. Banyak ya buaya putih ya. Berdiri bisa enggak kamu? Terus itu tahu nggak kamu sejarah itu PKI itu katanya dulu konon katanya banyak pembuangan di situ. Ya. Tahu kronologinya? Ya, malam. Dibuat. Terus? Jadi tumbanya aja. Kita akan manggil salah satu warga sini ya. Laili. Nah ini juga warga sini, area sini yang mungkin sudah paham gitu. Kamu tanya-tanya aja langsung. Ayo. Itu kemarin ada teman saya, dia kan masih sepantaran saya, dia kan ngarit, gak tahu apa-apa, gak bisa langsung tenggelam. Siapa yang narik itu? Ayo jawab. Kuntilanak. Kuntilanak katanya ini. Kuntilanak. Di bawah jembatan itu kemarin kan ada orang satu itu yang tinggal di situ. Apa udah kenal semuanya sama apa namanya? Sama situ? Bukan jembatan itu. Kerajaan itu. Emang kok kemana kamu? Sudah nggak bisa main, nggak bisa kamu. Sudah saya patahin semua itu. Ayo jangan cepat ya informasinya itu dengan warga. Ayo tanya sama warga ini. Sama warga yang sering tahu kejadian sini. Kalau saya kan bukan warga sini gitu. Kita mendatangkan warga pemirsa. Kok masa apa namanya orang jalan-jalan gitu langsung ditarik gitu? Emang dia salah? Jangan salah. Maksudnya jangan salah gimana? Mabuk. Emosi. Depresi. Apa? Kamu ngerti bahasa apa? Depresi. Ya. Apa depresi itu? Sumpah. Sumpah katanya. Dia ngerti. Sumpah depresi bahasa gaul itu kan. Ngerti dia bahasa-bahasa gaul. Aslinya Ki Ageng nggak ngerti bahasa-bahasa gitu. Itulah. Jin itu bisa menembus batas ruang. Batas tahun waktu. Ini kan keponakan saya. Itu darahnya segar apa enggak itu? Panas. Enggak, saya panas-panas saya hilangi panasan saya. Ada lagi? Enggak, Tanyakan udah sini, gitu sini. aja. Oh gitu aja. Cuma mau tanya teman-temanku yang apa namanya yang hanyut di situ. Oh banyak yang hanyut itu, ayo. Kamu persembahkan ya ke raja kamu ya. Mana itu?
Enggak. Enggak apa? Enggak bohong. Enggak salah. Hanyut. Hanyut ada sendiri. Rajanya ada sendiri. Oh, hanyut ada sendiri. Kalau boleh tahu rajanya apa? Kalau hanyut itu. Kayaknya ada sendiri pemirsa. Seperti apa rajanya? Sama. Ratu buaya. Sama. Ya. Jadi sama aja ya, kita nguak di jalan-jalan mana hampir sama. Intinya gitu. Emosi seperti itu, hadas, marah, pikiran kacau, sumpek, depresi dan lain sebagainya. Mabuk. Zina, setelah zina belum sempat mandi lewat situ. Nah, ini seperti itu pemirsa. Sama aja sih kita ungkap di jalan-jalan mana. Jadi sebenarnya makhluk-makhluk gaib itu nggak akan pernah bisa masuk ke pemandangan kita atau jasad kita kalau kita itu betul-betul orang baik gitu loh. Kita keadaan suci, apalagi berwudu, baca zikir, pasti nggak akan bisa masuk mereka. Jadi request Anda, tolong diungkap jalan ini, jembatan ini, jalan ini sering terjadi kecelakaan. Hampir sama. Intinya mereka semua bangsa gaib maupun gendruwo ataupun yang tingkat tinggi. Saya kemana? Ajak orangnya. Ya sudah dikeluarkan aja, Kiai. Temanmu deh ya. Jadi intinya gini pemirsa. Kita menguak di tempat-tempat jalan yang rawan sering terjadi kecelakaan, yang diduga tempat itu tempatnya sarangnya para bangsa gaib. Intinya sama aja. Gitu loh. Jadi yang perlu kita benahi, kita telaah, intinya kita lewat situ kita keadaan suci gitu aja. Kita ingat sama Allah, kita minta perlindungan sama Allah, intinya aman gitu. Dan rata-rata mereka-mereka itu yang bisa mengelabui penglihatan manusia, keadaan kita satu emosi, perlu dicatat. 2 keadaan kita hadas. 3 keadaan kita habis zina, belum sempat mandi junub, belum taubat. 4 keadaan kita mabuk, 5 keadaan kita depresi, 6 keadaan kita pikiran kacau, habis bertengkar dan lain sebagainya. Itulah yang mudah sekali bangsa gaib untuk masuk ke penglihatan manusia atau pengendara. Makanya ketika berkendara tiba-tiba kencang dengan sendirinya, kayak ada yang gas lah. Itu sebenarnya hanya tipu daya mereka. Aslinya enggak. Kenapa? Ya itu tadi, sihir, hampir sama dengan sihir. Bisa masuk ke penglihatan kita. Jalan yang lurus bisa jadi belok. Jalan yang belok bisa jadi lurus. Itulah. Karena apa? Yaitu kita mudah sekali dimasuki bangsa-bangsa gaib. Intinya di situ. Jadi jalan manapun kita kuak sama hasilnya seperti ini. Jadi intinya gitu. Memang ada tempat-tempat atau jalan-jalan khusus yang diduga kerajaan jin, yang diduga kerajaan tumbal seperti itu memang ada. Yang penting intinya kita harus waspada. Dengan cara apa? Usahakan lewat situ dalam keadaan suci, tidak dari hadas besar. Itu intinya. Andai pun kita hadas kecil, namanya manusia ya, paling tidak kita ingat. Tapi paling tidak kita kan nggak punya hadas besar gitu loh. Hadas kecil mungkin masih bisa kita untuk berzikir, tapi kalau hadas besar kita kan nggak bisa baca ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi jangan salah paham gitu. Kalau kita hadas besar, kita nggak boleh baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nggak bisa. Karena kita hadas besar. Nggak bisa baca ayat Al-Quran. Yasin wal Qur'anil hakim. Nggak boleh. Nggak mandi gitu loh. Malah dosa. Karena kita punya hadas besar. Jadi paham ya pemirsa. Apalagi mabuk, hilang akal. Depresi, kan hilang akal. Apalagi emosi, hilang akal. Makanya boleh kita memutuskan sesuatu dalam keadaan marah atau emosi. Karena hilang akal tersebut, bangsa gaib mudah sekali masuk ke dalam jasad kita ataupun penglihatan kita. Jadi jelas pemirsa ya. Malam hari ini kita menguak sesuai permintaan kalian yang banyak sekali telepon, banyak sekali request. Baik telepon, WhatsApp, SMS. Itu tentang jembatan metro. Kita ungkap jembatan metro dan kita syuting sekarang tidak di jembatan metro, kita syuting sekarang di lokasi area sekitar jembatan metro, tepatnya di pemakaman. Cuman makam nggak saya sebut namanya, makam di Talangagung lah area situ. Yang jelas ini bangsa metro, bangsa gaibnya metro kita undang sini, kita hadirkan. Jadi sudah jelas pemirsa, intinya kita nggak menyalahkan tempatnya karena sudah kehendak Allah di situ. Kita nggak menyalahkan bangsa yang menempati itu karena semua sudah kehendak Allah. Mereka diciptakan di situ. Jadi intinya kitalah yang lewat situ kita harus lebih hati-hati. Kita minta pertolongan sama Allah supaya kita dijaga oleh Allah. Intinya itu agar bangsa gaib tidak bisa masuk dan mengelabui penglihatan kita. Kira-kira jelas ya.
Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi Anda yang suka dengan video ini, yang kiranya video ini bermanfaat, silakan share, bagikan ya, bagikan video ini. Ingat, satu peluru hanya bisa menembus satu kepala, tapi satu kalimat, satu kebaikan bisa menembus jutaan kepala. Jadi berapa juta yang bisa masuk pahala kepada kita? Kalau yang disampaikan itu adalah kebaikan, membuat kita ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuat kita ingat dengan kematian. Kita tidak takut kematian, tapi kita minta sama Allah mati dalam keadaan yang mulia dan di tempat yang mulia. Intinya itu, mati dalam keadaan husnul khotimah. Mati itu bisa kita request, mati itu sesuai dengan kebiasaan kita. Kalau kebiasaan kita baca Al-Quran, banyak kita jumpai mati dalam keadaan dia baca Al-Quran. Kebiasaan kita sujud, dia mati dalam keadaan sujud. Kebiasaan kita sholat, maka dia mati dalam keadaan sholat. Ini kan mati-mati yang luar biasa pemirsa. Mati-mati yang mulia dan tempat yang mulia. Kalau kita mati dalam keadaan hina dan tempat yang dihinakan, sesuai dengan kebiasaan kita, biasa mabuk-mabukan, mohon maaf, tidak menyinggung salah satu dari pemirsa semuanya, tapi yang jelas mati itu sesuai dengan kebiasaan kita. Kalau kita mati biasanya mabuk-mabukan, mati pasti dalam keadaan mabuk. Kalau kita kebiasaan itu keluar kalimat-kalimat jorok, mati pun dengan keluarnya kalimat jorok, tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau kita mati dalam kebiasaan hobi-hobi yang jelek, maka kita dimatikan oleh Allah dalam keadaan hobi yang jelek. Maka dari itu mulai sekarang kita menyimak video ini, ayo jadikanlah kebiasaan kita kebiasaan-kebiasaan yang baik, kebiasaan-kebiasaan yang bisa mencuri perhatian Allah, kebiasaan-kebiasaan yang mana mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mati dalam keadaan yang indah. Itu loh pemirsa, kita mati dalam keadaan sujud, kita mati dalam keadaan baca sholawat, kita mati dalam keadaan baca Al-Quran, kan indah dipandang, sejuk dalam lingkungan. Mudah-mudahan buat kalian yang membagikan video ini, kita doakan mudah-mudahan mati dalam keadaan husnul khotimah. Niatkan ya, share video ini, niat pahala jika bermanfaat. Buang yang jelek, jika sekiranya jelek nggak perlu diikuti, tapi yang ambil yang baiknya, yang membuat kita ingat kepada Allah, ingat kepada kematian. Al-Imamul Ghazali mengatakan, barang siapa yang mengingat kematian, ini adalah nasihat yang paling mulia. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.